أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf di masjid, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian pembacaan Maulid Al-Habsyi. Di antara syair yang kita baca itu yang paling di ujung tadi, aurat rabbi ni'ama adan nujumin bisama. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendatangkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu ada nujumin bisama, seperti bilangan bintang yang ada di langit. Nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ini banyak benar. Bahkan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian semua berusaha menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Entah pernah kuceritakan, ada orang yang dimasukkan ke rumah sakit karena sesak napas di Arab Saudi sana. Lalu ketika satu hari kemudian dia sudah dibolehkan keluar karena cukup sudah oksigen yang masuk sehingga napasnya kembali normal. Kemudian karena ini di Arab Saudi harganya mungkin mahal, maka orang itu diminta bayar 4 juta. Sehari 4 juta. Di rumah sakit yang elit juga kalau masuk rumah sakit ya mahal, ya kan? Menangislah orang tua yang sudah 70 tahun ini. Kata orang rumah sakit, gak sanggup bayar kah? Kalau gak sanggup bayar, bisa BPJS. Kata si yang sakit, bukan gak sanggup bayar. Saya ini orang berduit aja. Kalau cuma 4 juta, gampang aja bayar. Cuman aku ini memikirkan ternyata sehari pakai oksigen itu 4 juta. Berarti kalau 1 bulan itu berarti 120 juta. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun berapa tuh? Umurku sekarang 70 tahun. Berapa seharusnya aku bayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu baru nikmat bisa bernapas dengan mudah. Yang kayak Bu Hanikam ini ada yang bawa oksigennya hari-hari gratis. Itu diantaranya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Baru nikmat ini ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut bayar ke kita. Tuhan cuma menyuruh kepada kita itu syukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja yang Tuhan minta. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kalian ingkar. Maka Tuhan minta kita itu bersyukur aja. Lalu kalau ditanya bersyukur itu apa? Menggunakan nikmat untuk sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kalau bahasa Arabnya itu sarfun ni'mah ma ala ma arada bihi mun'im, menggunakan nikmat ala ma arada bihi mun'im, atas sesuatu yang dikehendaki oleh Allah sang pemberi nikmat itu sendiri. Maka kalau kita sembahyang, kita duduk di majelis seperti ini, kita bersalawat, ini salah satu ciri bahwasanya kita itu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mensyukuri nikmat Tuhan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memberitahukan apa yang diberitahukan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka nikmat itu pasti akan aku tambah. Sekarang kita bahagia di dunia. Nanti kalau kita bisa mensyukuri nikmat ini, bahagia bukan hanya di dunia, bahagia di akhirat. Itu tambahan nikmat itu. Jangan sampai kami itu sugih di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Jangan sampai. Apalagi miskin di dunia, di akhirat masuk neraka. Tambahnya, jangan sampai. Di dunia sudah hutang di mana-mana, rancang masuk penjara pulang gara-gara jadi maling misalnya. Di akhirat masuk neraka. Nih ujar kita celaka 12. Ya kalau lah. Nah, maka di syair ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh mengingat-ingat nikmat yang Tuhan beri. Nikmat Tuhan itu banyak benar tadi. Kita ulang. Auratta rabbi ni'ama, telah mendatangkan oleh Engkau ya Tuhan kami nikmat-nikmat. Ada nujumi bisama, nikmat-nikmat itu sebilang bintang yang ada di langit. Kadang-kala kita menghitung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat terakhir, bait yang terakhir, ahsin ilahi karama. Baguskan wahai Tuhanku karama dengan sebab kemuliaan Engkau, bukan dengan sebab aku ini beramal, bukan, tapi baguskan dengan sebab kemuliaan Engkau. Apa yang kita minta baguskan? Khitamana, penutup kita, indal ajal, ketika ajal menjemput kita. Kalau bahasa ringkasnya, ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, bukan lantaran kami baik, tapi lantaran Engkau bermurah hati kepada kami. Karena mun kita mengaku baik, adakah di antara kita nih yang baik? Susah hendak jadi orang baik yang kayak Nabi itu susah. Kada usah kayak Nabi, kayak sahabat gin, susah. Kada usah gin kayak sahabat, kayak wali-wali gin, susah. Kada usah gin kayak wali-wali, kayak ulama aja gin, susah. Ulama itu hari-hari mengajar. Kita hari-hari belajar aja koler. Nya mengajar lawan belajar itu lain tau lah. Aku itu setiap kali hendak mengajar, kalau yang model ini kan kada mengajar sembarangan aja. Kalau yang mengajarnya hari-hari itu, karena memang tiap hari mengajar, dan terkadang muridnya itu juga orangnya, itu mau kada mau ganti materi terus tiap hari. Kalau ganti materi tiap hari, berarti kita harus cari materinya, harus baca kitab terus, dipikir pulang. Ini kira-kira kalau disampaikan asik kada, amun kadang asik daripada kita behimat ceramah orang taguringan berataan, berpikir pulang tuh kita tuh yang sekira orang hendak mendengari. Mun kita membaca aja artikan, baca artikan. Mun orang teguring kayak apa? Kada salahku jarang pinang. Membosankan banget. Jadi berpikir kita kada kawa kayak ulama aja kawa. Ulama itu jago hari-hari mengajar. Kita kada usah kita hari-hari mengajar, hari-hari belajar gin kada. Seminggu sekali bareng-bareng. Ya jangan menkawa, jangan seminggu sekali, minimal 3 hari sekali, itu minimal sudah. Jangan dikurangi pada itu. Jadi seminggu tuh 2 kali turun pengajian.
Aku jarko kadang menyuruh ikam belajar lawan aku, belajar lawan guru mana aja bebas. Di manakah? Karena kalau kelawasan itu ibarat manusia kelawasan kada makan. Amun 3 hari ya kada makan, tuh teler. Makanya dimakani setiap 3 hari rohani kita tuh dimakani. Itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya atau di dalam kitab Al-Mursyidul Amin, sama pada karangan Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu dahulu kan kitab yang terkenal, Hidin itu sebetulnya ahli fikih. Cuman babaya betuha muyak sudah pikir. Lalu lari ke tasawuf. Yang terkenal kan kitabnya Ihya Ulumuddin. Cuman Ihya Ulumuddin itu tebal. Ngalih dia hendak kemana-mana menyampaikan itu. Lalu diringkas Hidin kitab Ihya Ulumuddin itu. Nama kitabnya Al-Mursyidul Amin. Sama lawan pesantren guru Bahran Jamil Al-Mursyidul Amin juga. Guru Bakri Al-Mursyidul Amin juga ya, jadi banyak pesantren Al-Mursyidul Amin itu. Guru Bakri ya, Guru Bahran Jamil iya juga. Nah, itu Jerhidin seperti itu. Nah, kita ini secara umum ya, secara umum kita kada banyak beramal. Kalau kita minta, ya Allah matikan aku husnul khatimah dengan amalku ya Allah. Ujar Banjar tuh cakah ikam. Amal kada banyak hendak pina sok-sokan. Nah, jadi kita minta agar Allah mewafatkan kita semua husnul khatimah dengan apa? Karama, dengan kemurah hatian Tuhan. Biar Tuhan kasihan jiwa ini. Ini sembahyang aja hari-hari. Walaupun sembahyangnya mulai takbir sampai ke salam, kada ingat lawan aku dah. Ingat lawan ini itu. Makanya sembahyang zuhur 6 rakaat. Kada ingat. Bahwa sudah 2 rakaat. Ini rakaat kedua kah? Rakaat ketiga kah? Dalam fikih kalau ragu-ragu ambil yang kurang ya kalau lah. Ini rakaat ke bukan ya, kalau rakaat kedua berarti ini rakaat pertama kah, rakaat kedua kah? Pada rakaat kedua sudah. Karena ragu-ragu duduk tahiyat kada ingat. Karena ragu-ragu kan dihitung sekali naik. Berarti rakaat ketiga, tapi ingatannya rakaat pertama. Habis itu rakaat yang ketiga sudah nih pada cuman hitungannya rakaat kedua aja hanya di rakaat kedua lo tahiyat. Di rakaat ketiga nih pada tapi hitungannya rakaat kedua tahiyat. Imbah itu berdiri, imbah 2 rakaat pulang, rakaat yang tambahan daripada imbah berduduk nih. Berarti rakaat kelima udah ya, bingung pulang. Ini aja rakaat keempat kah, rakaat ketiga kah? Bangun pulang, kan bilanya ragu-ragu ambil yang dikit, berdiri pulang. Pada rakaat ke-6 sudah, yang tadi aja deh lebihan. Begitu tahiyat, bingung orang yang melihat. Biarnya sembahyang apa? 3 rakaat hanya tahiyat awal, 3 rakaat hanya tahiyat kedua. Iya kehajaran. Itu saking kada ingatnya. Itulah sembahyang kita yang hendak kita pamerkan lawan Tuhan di hadapan. Wah nih kamu jadi imam benar ya. Jadi kalau pina potongan ingat terus. Padahal menjadi imam lebihan juga ya kadang-kadang. Nah, jadi amal kita itu seperti itu. Cuman amun inya hendak pasti mati husnul khotimah, pasti dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Bahkan di dalam surganya itu dikumpulkan lawan orang yang mati syahid. Mati syahid ada, tapi grupnya orang yang mati syahid. Kan kalau orang mati syahid itu kayak mana? Orang mati syahid itu bebaya mbah mati langsung dihidupkan Tuhan, inda rabbihim yurzakun, bahagia udah. Langsung dapat nikmat. Itu ibarat orang tuh kelasnya kelas VIP, hanya datang udah disambut. Itu kan kelas VIP. Kalau ikam ke hotel jadi tamu orang hotel misalnya, sudah bepadah kayaknya aku jam 3 datang. Itu hanya turun mobil ikam dibukakan sudah lawang. Itu VIP, sudah kamar sudah disemprot bagus-bagus.
Amun yang kada BIP ini yaitu behemat cari mana anunya di mana, cari kamar di mana, benego pulang kira-kira kawak gitu kan. Nah, ini orang itu orang mati syahid istimewa, tapi ada orang yang kada mati syahid istimewanya sama seperti itu. Berarti kalau langsung habis mati itu nyaman sampai kena masuk ke dalam surga nyaman, itu kira-kira mati beriman kah, mati kada beriman kah? Mati husnul khatimah kah, mati su'ul khatimah kah? Pasti ay mati husnul khatimah ya kalau lah. Nah, hendakkah amalannya kayak itu? Ada yang pada pasti ngalih amalannya. Ini kadang ngalih amalannya, cuman harus mau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ujung hadis ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa adkhalahul jannah ma'asy syuhada. Kalau kamu lakukan ini, maka Allah akan memastikan kamu bukan orang munafik. Allah juga memastikan bahwasanya kamu tidak akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi kamu langsung masuk ke dalam surga dan digabung dengan orang-orang yang mati syahid. Amalannya belum, ini ujungnya aja hanya. Lalu kira-kira amalannya kira-kira bisakah digawi? Bisa benar, asal hakun. Amunnya kada hakun, jangankan ba amalan, makan genjar mun kada hakun. Ujar bini makan sudah siap, kada ujar makan. Ujar bini manggang hayam panggang kah, itik panggang kah, kada, kecuali itik kada betulang, hanya aku makan. Ujar pun kayak itu, ikan boleh kamu muntai dulu. Tahu lah ini kamu itik kada betulang. Tuh kalau buhan Banjar itu biasanya mau usahakan dalam bulik seminggu itu harus ada makan itik panggang, harus ada makan ketupat kandangan. Kalau kami orang Kalwa itu harus makan gangan paliat. Tuh mulai sini dah berpikir mau boleh kena makan paliat tuh. Yang kada Banjar aku udah tahu, mun yang Bugis apa mungkin makanan-makanan sana ya kan lah. Nah, aku udah tapi tahu juga kada kau mengisahkan, aku udah tahu. Apa yang kira-kira yang biasanya favorit orang Bugis atau orang Jawa, apa favoritnya kada tahu aku. Amun Banjar kurang lebihnya gitu lah. Ya kan lah. Taguk liar. Nah, kita ulang. Jadi ulangnya sekali lagi. Amalannya bisa asal mau. Munnya kada mau jago makan yang nyaman gitu. Tapi udah mau biniku terencang turunan jago dulu kita di kandangan. Makanan dulu. Kada ajar aku kada makan no. Kada salahku lagi dah. Udah aku tawari. Nah, amalannya apa? Nah, itu hadis depannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yasma'u bi falyusalli alayya. Kalau di antara kalian ada yang mendengar namaku disebutkan, maka jangan lupa bersalawat. Jadi kalau ada orang menyebut salawat, ikam jangan kada bersalawat. Ini orang ya Rabbi sholli ala Muhammad. Model kayak dinyanyi akan tuh nah, besadar nyaman banget. Jadi jar Nabi, kalau nama aku disebut itu falyusalli alayya, jangan lupa bersalawat kawan aku. Jangan kan bersalawat, salawat 4 juga. Kalau nya salawatnya asli, nya ada juga kada asli. Kalau di TV, kalau di radio, kalau di HP, itu kalau inya siaran langsung sama. Kalau di sana Allahumma sholli ala Muhammad, kita dianjurkan bersalawat. Tapi kalau ulangan ini 15 kali udah diputar ini, itu berarti kada langsung lagi boleh kada bersalawat. Kalau kada hendak ada apa-apa. Tapi kalau yang langsung harus. Nah, jadi jar Nabi tadi, man yasma'u bi falyusalli alayya. Siapa saja yang mendengar namaku disebut, jangan lupa bersalawat kepadaku. Lalu kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran.
Kalau ada yang bersalawat kepadaku sekali, Allah membalasnya 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu biha mi'atan. Kalau ada orang yang bersalawat kepadaku 10, Allah akan bersalawat kepada orang itu 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan. Kalau ada orang bersalawat 100, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 1000. Wa man shalla alayya alfan, siapa orang yang bersalawat kepadaku, nah ujungnya tadi kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa adkhalahul jannah ma'as syuhada. Berarti amalannya apa? Bersalawat 1000 kali. Bersalawatnya bisa dah, cuman mendengar 1000-nya itu itu bisa setengah jam itu. Padahal setengah jam itu kada panjang juga kan. Cuman kalau nyoba amal setengah jam itu terasa panjang. Coba aja ikan main catur, setengah jam tuh kada ada artinya. Atau kekanakan yang hobi main game di HP, kulihat main game itu kada kekanakan orang tua gini ya juga kan. Nah yang pertimbangkan gitu udah mati kok kada bahagia masa halus kah ini kekanak, bukan kekanakan tua model kayak aku nih duduk sekali yang pertimbangkan itu wah dalam hatiku ini bujur bang bahari kada ada HP asa kada cocok juga. Kada ini bujuran. Kenapa? 2 hari yang lalu tuh aku berjalan nonton anakku yang halus tuh. Ada mobil-mobilan, aku dorong lewat di pasar. Berdua orang tua, iya main game. Duduk di shelter melak. Wah, dalam hatiku kada medai lawan umur. Di sini aja hanyar mengesahkan karena kejadiannya hanyar. Itu yang kelihatan benar ya. Bukan ikam jangan-jangan bisa juga berebut HP lawan anak. Jadi abah pemain. Kalau anak lain lagi, anak kata babaya yang halus kada bisa main. Kita jar mainnya bergantian. Oh, aja. Aku dulu main. Nah sekarang giliranmu. Wah kada bisa. Nih aku yang memainkan kau. Sama. Kada bergantian, kakaknya juga yang memainkan. Tapi jar ini memainkan kau. Aduh. Coba ya kalau main HP kira-kira setengah jam. Lawas kada lawas. Yang suka bulu tangkis setengah jam itu lawas kada lawas. Yang suka main bola atau main futsal setengah jam lawas kada. Setuman ya Allah. Kalau main bola itu 2 kali 45 menit lebih pada setengah jam. Pertamanya aja lebih pada setengah jam dah. Itu 3 kali. Kalau 45 kali tambah 90 itu sejam setengah. Ya Allah. Ini setengah jam, tapi menikam bebacaan setengah jam. Lawas tuh. Lawas yang ini. Itu memang kayak itu. Nah, jadi bayangkan seperti itu. Nah, bahkan orang kalau banyak salawat itu bukan hanya di surga masuk surga, di akhirat masuk surga, di dunia ini pun diberi Tuhan kemudahan. Dahulu sudah pernah kuceritakan, ada salah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi waktu itu tengah malam Rasulullah keluar ke masjid. Rupanya banyak di antara sahabat-sahabat itu yang beramalan di masjid. Itu makanya jago kita lawan sahabat jauh harapan. Nabi tengah malam ke masjid jam 1, di masjid banyak orang. Wah ini kalau kita ke masjid jam 1 enggak ada orang. Kalau toh ada orang di masjid itu 4 guring benaram. 4 guring benaram. Dia beramal bang. Bujur kan? Kalau di zaman sahabat orang beramal. Jadi bapak ya Nabi datang. Oh, ini yang beramal memarah kilo Nabi ya dulu. Nah, ini beramal nih. Nah, lalu kata Rasulullah SAW waktu itu, ja'atir rajifah tatsba'uhar radifah. Nanti akan datang tiupan sangkakala, yang ketika sangkakala itu ditiupkan maka semua orang mati tiupan pertama. Tatba'uhar radifah, lalu setelah sangkakala pertama ditiupkan diikuti lagi dengan tiupan yang kedua, ketika itu manusia dibangkitkan. Berarti sudah
akhirat sudah ya kalau lah. Bukan di alam barzah lagi, ini sudah bangkit di akhirat. Nah, lalu jar Nabi, makanya Buhan Ikam tuh harus siap-siap berjumpa dengan akhirat itu. Nah, waktu itu Ubay bin Ka'ab bilang, kalau begitu aku bersalawat lawan engkau ya. Tadi kan bab amalan. Aku bersalawat lawan engkau. Kama aja'alu laka salatan. Kira-kira bersalawat lawan pian berapa? Nah, waktu itu jar Nabi, masyita, sekehendak ikam aja. Waktu itu Ubay bin Ka'ab bilang, kalau begitu sepertiga dari amalanku bersalawat lawan pian. Terserah ya Nabi, kalau mau ditambah bagus, ditambahinya. Kalau begitu setengah dari amalanku bersalawat. Terserah kata Nabi, kalau ikam tambahi lebih bagus lagi. Kalau begitu ditambahinya 2/3, sepertiga aja yang lain pada salawat. Terserah ya Nabi, kalau ikam tambahi lebih baik lagi. Kalau mungkin itu dah, aku amalan salawat aja dah. Nah, berarti kan memperbanyak salawat ya. Jadi orang yang memperbanyak salawat, nah ketika itu komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan tukfa ma ahammaka. Kalau begitu maka dicukupkan oleh Allah ma ahammaka, sesuatu yang menjadi keinginan kamu. Kamu kira-kira ingin apa? Makanya kadang-kadang kalau Habib itu, kalau aku jarang. Coba kalau Habib, mudah-mudahan dengan salawat yang punya hutangnya dilunaskan. Kira-kira hendak kada ikam hutang dilunaskan. Mun kada hendak bungul banar. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan. Ada kalau raja nah. Men aku jarang. Aku tuh kada api-api penceramah. Aku tuh udah kayak bepandir kayak gini. Pang sudah. Kan masing-masing orang bawaannya. Nah itu hadisnya itu, idzan tukfa ma ahammaka. Kalau begitu dicukupkan apapun yang kamu inginkan. Artinya dikabulkan apa yang kamu inginkan. Makanya jangan siapa yang punya hutangnya mudahan dilunaskan. Amin. Ya, ketahuan banyak hutang. Penyaringnya amin. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan. Amin. Mudah-mudahan yang belum berbini dibiniakan. Amin. Mudah-mudahan yang berbini seekong, berbini kedua nih. Amin. Bini di belakang coba ya amin. Jarang bininya anjing pelawang. Tapi tetap walaupun kada nyaring aminnya begaman. Amin. Hendak juga rupanya. Kada apa-apa, menikam sanggup kada apa-apa ya. Kada apa-apa, hukum kan boleh. Kada menyuruh, kada melarang, kada juga. Kan agama membolehkan. Nyuruh kada. Pian Bang Guru hendak kayak kedua nih. Udah. Kita boleh cuan aja. Jadi, nah, di hadis yang lain, idzan yakfikallah. Nah, ini kalimatnya seperti itu tadi kalau idzan yukfa ma ahammaka langsung naibul fa'il. Di hadis yang lain, idzan yakfikallahu azza wa jalla ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kalau kamu memperbanyak salawat, maka Allah Azza wa Jalla benar-benar mencukupkan kepada engkau semua yang engkau inginkan dari urusan dunia engkau dan urusan akhirat engkau. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tughfara laka dzambuka. Kalau kamu memperbanyak salawat, maka diampuni bagi engkau dosa-dosa engkau. Tapi kan sanggup guru 1000 ya sudah. Dikurangi sarah hikmahnya. Cuman itulah yang mendorong kita. Jadi kenapa ulama-ulama kita itu kenapa amalan itu bersamaan. Dahulu di zaman Nabi orang amalan itu sorangan-sorangan. Makanya kenapa kita ini berwirid bersamaan. Di zaman Nabi orang berwirid sorangan-sorangan. Bahkan hendak menyembunyikan amalan.
Itu kan ada cerita orang miskin mendatangi Rasulullah minta amalan. Di antara orang miskin itu menurut riwayat ada Abu Hurairah, ada Abu Darda yang minta, Nabi, kami ini kalah banyak pahala lawan orang sugih. Kenapa aja Nabi? Kami sembahyang, yang sugih sembahyang. Kami puasa, yang sugih puasa. Tapi buhan yang sugih bersedekah, kami kada bersedekah. Buhan yang sugih naik haji, kami kada kawan naik haji, kalah kami. Ya sudah jar Nabi, supaya ikam jangan kalah, ikam bacai subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Itu 33. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya jadi 100. Nah, bila ikam membaca, walaupun ikam yang kada berduit kada kau bersedekah, ikam yang kada berduit kada kau naik haji, ikam tetap sama pahala lawan orang sugih. Sip, 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 sip. Tersebarlah WA grup fakir miskin. Nanti grup fakir miskin. Bahwasanya ini amalan dari Nabi. Semangat orang miskin. Nah, jadi masing-masing. Ujarnya sugih bapaan buhannya nih. Bahan apa nih? Mau kada mau enggawil. Apa bahan ikam baca? Dikesahkanlah kisah tadi supaya jangan kalah pahala. Ujar orang sugih, iya sudah ini. Ada kau dibiarkan ini. Yang ini tadi grup orang kaya di WA-nya juga, jangan lupa mulai besok baca juga subhanallah alhamdulillah. Ini supaya kita kada terkejar pahala oleh orang-orang miskin. Nah, itu orang bahari model behini-hinipan ba amal. Hendak banyak kan. Kalau kita amoninya kada bewirid bersamaan, di hadapan. Suruh jago duduk, ini mulai habis isya kalau tadi lah. Suruh duduk mulai habis isya sampai jam 10. Sorangan. Aku untung benar mun sanggup. Enggak ada percaya cobai esok. Kam duduk sorangan sini, ikuti buku hapsi, baca sorangan sampai jam 10 hanya ikam bulik. Aku menikam sanggup. Untung bang. Cuma memaksakan sanggup bang isok supaya membuktikan bahwasanya aku sanggup. Tapi sekali aja mbak itu di hadapan minggu kaina kada kawal lagi. Tapi mun bersamaan kawal. Nah, tapi kalau ditanya kira-kira berzikir bersama ada nggak di zamannya Rasulullah SAW? Walaupun kada masyhur itu ada. Walaupun kada masyhur itu ada. Kenapa? Ikam boleh cek di dalam kitab, misalnya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Itu diceritakan tentang bab zikir berjamaah. Ada waktu itu pimpinannya Abdullah ibnu Rawahah. Jadi Abdullah ibnu Rawahah, ayo kita berkumpulan, kita berzikiran. Nabi kan tidak menyuruh berkumpulan, inya aja beisinatif seorang dilajari. Kalau kita wah ini berkumpulannya bahapsiankah, berkumpulannya beburdahankah, berkumpulannya membaca ratib hadatkah, atau ratib ataskah, atau ratib-ratib yang lainkah. Ada pemimpinnya dahulu, pemimpinnya Abdullah ibnu Rawahah ngarnya. Nabi jadi kadang memimpin, kenapa ini baharat-harat? Tapi lihat komentar Nabi, jar Nabi bagus banget. Bahan kami ini berkumpulan yang kayak ini. Nah, ini perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Berarti walaupun orang lain yang mengerjakan, walaupun kada banyak, ternyata berzikir bersama yang ada pemimpinnya. Biasanya macam-macam tuh. Yang tukang baca wiridnya ada yang benyaring bemik sekong. Karena masalahnya kita nih amun pina kada nitil dilajari kada tiap minggu, iya kada tapi bisa. Lambat banget disuruh membaca ratib hadat sorangan. Hilang bukunya mana aja ratib. Hilang kada terbaca. Cuma mun dirutinakan tiap minggu kah, tiap anu kah ada aja. Coba ikam dapat ratibul hadat atau ratibul atas atau yang lain kah? Kada kumpulan bebaya mbah dicari mana? Orang nih jar malam ini hendak beratipan 3 tahun sudah. Mana bukunya ini?
Itulah manfaatnya kita bersama-sama. Bolehkah? Jawabannya boleh. Kita tutup dengan hadis, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaklah ikam berkumpul-kumpul dengan jamaah. Tapi kalimat al jamaahnya di sini sudah ada alif lamnya. Ya beda loh bahasa Arab, ada alif lamnya dengan kada ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya berarti itu kalau orang belajar ilmu nahwu disebut alif lamnya li ahdi dzihni. Hendaklah kalian berjamaah. Berjamaah apa? Berjamaah lawan orang-orang yang baik. Amun berjamaah aku berkumpul juga aja kada kawa main dom sorangan. Lah, gitu. Itu kan jamaah juga. Ya, itu kada bisa bahasa Arabnya, lihai. Ini maksud al-jamaah itu jamaah yang baik-baik. Bukan semua jamaah sudah ada alif lamnya, sudah maklum. Makanya li ahli dzihni, jadi kalau orang ngerti sedikit nahwu aja. Jadi hendaklah ikam berkumpul-kumpul lawan orang yang baik-baik, jamaah yang baik. Ini perkumpulan kita nih baik. Kadang-kadang didatangi lagi oleh orang-orang yang mulia, cucu Rasulullah kan menikam di rumah apa ada. Yang pertama cukup amal, kadang mungkin kuat, kadang mungkin bisa sejam itu berat atau kemana, kadang mungkin rutin. Bila di rumah itu apa ada, mungkin ada anginnya hanya bersama-samaan kan, ada WA ingatakan malam ini pengajian. Oh, dipadahi gitu nah. Lumayan juga, namun sorangan ingatakan ikam bacalah ratib di rumah, jangan lupa habis maghrib. Iya, soalnya baca ratib hadat sudah. Jadi alaikum bil jamaah, hendaklah kamu itu berjamaah kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna yadallah, karena tangan Allah. Arti tangan itu pertolongan Allah, hidayah Allah. Kalau ditolongi makanya sanggup. Ma'al jamaah, beserta jamaah. Makanya jeruk bila berjamaah talawah sedikit kada apa-apa. Bila berjamaah terutin biasanya. Kenapa? Karena di situ ada yadallah, ada pertolongan Tuhan. Ingatakan dok, mudah-mudahan kawa istiqamah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Maulana ya يا حاضر لا يغيب توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.